Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wawan Rintana. Ini pada saat ini kita mau menjelaskan tentang bagaimana orang bisa terhipnosis, ya. Jadi hipnosis itu sebenarnya bahasa gampangnya adalah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, konsep hipnosis ini sebetulnya itu bisa dilihat di sini ya. Ini ada konsepnya, adalah bagaimana ilustrasi pikiran manusia itu bekerja. Dan yang membuat konsep ini adalah Sigmund Freud ya di sini. Sigmund Freud ini adalah, bisa dibilang beliau adalah bapak psikologi dunia. Jadi beliau yang membuat konsep tentang cara berpikir manusia, dan juga beliau yang membuat konsep ilustrasi pikiran manusia, dan ini dipakai oleh para praktisi hipnosis sedunia saat ini gitu. Cuma memang anehnya dia membuat konsep ini, cuma beliau itu sering gagal menghipnosis orang gitu ya, karena mungkin banyak kendala dalam dirinya atau segala macam. Tapi konsepnya beliau itu dipakai sampai saat ini. Jadi mengapa orang bisa terhipnosis? Itu jawabannya adalah ada di sini. Kita lihat di sini ada namanya di sini alam sadar 20% dan alam bawah sadar yang ada 88%. Nah, ketika Anda sedang mungkin mempengaruhi orang lain atau menasihati orang lain itu tidak berhasil, artinya di sini ada yang namanya filter mental. Filter mentalnya belum terbuka gitu. Jadi apapun yang Anda bicarakan, yang Anda nasihatkan kepada orang lain itu mental, dia mental dan tidak masuk ke alam bawah sadar karena filter mentalnya masih belum terbuka gitu. Nah, seseorang berubah dari yang misalnya tidak percaya diri jadi percaya diri, kemudian dari yang tadinya fobia jadi tidak fobia, yang tadinya misalnya dia banyaklah penyakit-penyakit psikosomatis lainnya ya, seperti trauma dan lain sebagainya, itu berubah karena di sini ada yang namanya sugesti hipnosis yang menembus filter mental gitu ya. Jadi di sini nanti akan merubah, ada yang namanya kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, persepsi, respon otomatis, protektif, kreativitas dan memori permanennya ini bisa dirubah dengan adanya sugesti hipnosis gitu. Jadi untuk mempengaruhi seseorang itu memang ada proses yang harus dilakukan, terutama harus merubah filter mentalnya dahulu. Itu ya. Nah, di sini secara natural ini bisa kita lihat di sini. Ada 10 hal yang menonaktifkan filter mental. Misalnya pengulangan. Ketika Anda menganggap diri Anda misalnya gagal, dan kegagalan itu terus diulang-ulang dalam diri Anda, dan filter mental merespon itu gitu. Nah, itu membuat kegagalan itu menjadi salah satu bagian yang terprogram dalam otak Anda secara tidak sengaja gitu. Artinya pengulangan ini juga salah satunya yang bisa menonaktifkan filter mental. Oke, sampai sini ada nggak pertanyaannya nih, Pak Kameramen? Oke, terima kasih Mas Wawan. Mas Wawan, saya tadi tertarik ya, bisa kembali ke slide yang sebelumnya Mas Wawan. Oke, siap. Ini tentang si Sigmund Freud ini, dia dari negara mana ya? Sigmund Freud. Ya, dia kalau tidak salah Austria kalau tidak salah. Nah, itu memang dia kalau Kang Heri baca autobiografinya ya gitu ya, dia memang lekat dengan
bisa dibilang lekat dengan penderitaan ya, kalau nggak salah. Mungkin pada zaman itu sudah lumrah kalau nggak salah ya. Jadi kakeknya dia, kalau nggak salah ayahnya dia juga, terus dari kecil dia dibully segala macam gitu kan. Jadi lekat dengan penderitaan, cuma dia melawan itu dengan mempelajari cara berpikir manusia. Jadi apa namanya, dia menguatkan dirinya dengan mempelajari bagaimana cara berpikir manusia menjadi lemah karena apa, menjadi kuat seperti apa gitu. Gitu. Tapi Jadi, dia sendiri basicnya apa tuh Mas? Apakah psikologi atau apa? ya apa namanya, memang dia akademisi juga sih, cuma saya nggak tahu ya, mungkin dia lulusan apa gitu, tapi dia akademisi juga. Nah, jadi kalau apa namanya, orang-orang kuliahan lah gitu, gampangnya seperti itu. Jadi memang dia latar belakangnya ya, karena kan kalau dia bapak psikologi, berarti kan pada saat itu mungkin psikologi masih ini ya, masih belum terciptakan, jadi seperti itu. Dia yang menciptakan psikologi, ada yang psikolog, psikiater dan lain sebagainya gitu di situ. Nah, Sampai di sini- akhirnya sampai akhirnya dia menjadi ahli hipnoterapi itu, tadi kan dia sempat ada pengalaman-pengalaman buruk ya. Artinya ada trauma-traumatik yang dia pernah alami. Terus dia sebagai psikologi. Nah, itu ada hubungannya nggak tuh sampai dia akhirnya menjadi seorang ahli hipnoterapi itu? Ya itu sebenarnya karena orang-orang seperti beliau kan dia mencari ilmu ya, intinya seperti itu ya. Jadi segala ilmu dipelajari sama beliau gitu. Sampai akhirnya dia membuat konsep sendiri. Konsepnya yaitu yang ini ya, kita biasa sebut di apa namanya, komunitas itu ilustrasi pikiran manusia seperti ini. Jadi cara berpikir manusia ini sebetulnya kalau dengan bahasa yang lain itu apa namanya, di sini alam bawah, alam sadar dan alam bawah sadar gitu. Jadi alam sadar ini misalnya ketika kita membaca novel gitu kan, membaca novel atau membaca buku atau apapun itu, kita tidak mungkin satu buku penuh kita tahu kan halaman 4 misalnya paragraf kedua itu isinya apa segala macam, nggak mungkin tahu kan. Kita hanya tahu bahwa buku ini berkisar masalahnya tentang apa yang kita sukai gitu ya, kita ingat itu yang penting dengan diri kita kan. Nah itu adalah ketika kita membaca itu nggak mungkin kita mengingat semuanya, jadi kita mengingat yang penting-penting saja, dan itu masuk ke, menembus filter mental, itu masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi yang tidak penting itu biasanya akan dibuang secara otomatis sama alam sadar gitu. Kayak gitu. Kayak Mas Eri kan dari kota Tangerang ke Depok, nggak mungkin ngitungin berapa belokan, nggak mungkin ada lubang dihitung, nggak mungkin lah ya. Jadi yang penting-penting aja, mungkin jalannya setelah nyampe mana harus kemana gitu kan, itu yang tersimpan dalam bawah sadar. Jadi memori yang sangat penting saja gitu yang diingat. Nah ini kadang balik lagi ke dalam perilaku manusia atau pikiran manusia, ketika yang Mas Heri sampaikan itu bertentangan dengan alam bawah sadar seseorang, biasanya filter mental tuh nggak kebuka gitu loh. Bertentangan dengan alam bawah sadar. Contohnya kalau kehidupan sehari-hari itu apa ya Mas? Misalnya orang yang, misalnya nih ya, orang yang mengaitkan semuanya ke dalam misalnya alam gaib, misalnya jin atau segala macam. Terus Mas Heri berbicara tentang hipnosis lah, bahwa ini ini bukan santet atau guna-guna, ini cuma ada apa namanya, ada emosi negatif yang tidak terkeluarkan misalnya. Mereka akan menentang terus, sehingga apapun yang disampaikan teorinya tentang hipnosis nggak akan nyampe ke orang tersebut gitu. Sebelum ada pemahaman baru dari orang tersebut tentang hipnosis yang sangat penting bagi dirinya gitu. Hipnosis. Iya, kayak gitu. Kalau gini Mas, kayak tadi ini kan ada sugesti normal ya. Sugesti hipnosis. Nah, selama ini kan yang saya tahu adalah bahwa coba deh lu berobat di sana. Tapi karena yakin akan sembuh, nah itu apakah termasuk juga dengan sugesti tersebut bisa diarahkan ke sana, Mas? Iya, karena ketika Mas Heri kan misalnya menyarankan seorang tersebut, artinya Mas Heri kan membuat testimoni ya, bahwa di sana itu bagus, bahwa di sana itu ada
saya sendiri sembuh di sana, Iya. gitu kan. Nah itu ada semacam apa namanya, kepentingan orang tersebut itu sudah ada jaminan lah sedikit dari Mas Heri gitu kan, Iya. untuk berobat ke sana saya juga sembuh segala macam. Nah itu sebetulnya udah proses membuka filter mental karena kepentingan dia kuat untuk sembuh misalnya kayak gitu. Oke. Jadi ketika dia ke sana pun dia akan selalu mengingat Mas Heri ya. Artinya mungkin nih dokternya bagus atau gimana, atau misalnya apa yang diomongin Mas Heri akan selalu direkam ketika sana, dan itu juga akan mempermudah dokter tersebut untuk mengobati karena ada semacam apa namanya ya, ada semacam garansi lah dari Mas Heri bahwa dokter tersebut bagus segala macam seperti itu. Jadi memang ini ada juga unsur sugesti tanpa sengaja yang diarahkan sama Mas Heri gitu untuk menembus filter mental seseorang. Dan begitu pula ketika misalnya kalau Mas Heri belajar hipno ya, misalnya ada namanya stage hipnosis gitu. Itu sebenarnya atas persetujuan orang tersebut loh, orang atas persetujuan yang dihipnotis sama kita gitu. Oke. Misalnya sugestinya adalah hilangkan angka 2 dan 4 dalam pikiran Anda. Ketika Anda paham, tolong anggukkan kepala atau acungkan jari telunjuknya. Nah itu artinya kan dia mengizinkan untuk melupakan 2 dan 4 dalam pikirannya gitu. Oh. Gitu, ya kan? Iya. Oke, nanti ada sugesti lanjutan. Oke, setelah buka mata nanti biarkan hal itu terjadi sampai saya menormalkan kembali. Ketika Anda paham, tolong acungkan jari telunjuk atau anggukan kepala. Berarti kan udah 2 kali setuju. Oke. Jadi sebenarnya kita menghipnotis orang itu atas persetujuan orang tersebut sebetulnya gitu. Berarti tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Berarti bisa juga dia menolak sebenarnya ya. Bisa menolak juga kalau dia nggak mau. Lalu hubungannya dengan ini Mas, kan jadi kalau ini kan saya lihat adalah hipnosis, ada lagi hipnotis. Nah, ketika orang tuh ditelepon, tiba-tiba dia akan mengikuti arahan orang tersebut untuk mentransfer pulsa, mentransfer dana uang. Nah, itu kan termasuk negatif jadinya Mas. Nah, ini ada nggak nih hubungannya dengan hipnosis dengan hipnotis yang konotasinya negatif itu? Itu cuma masa istilah pertama ya, artinya hipnosis itu keadaan orang yang sedang terhipnosis sebetulnya. Keadaan orang yang sedang dalam alam bawah sadar lah kayak gitu. Namanya hipnosis keadaan gitu ya. Kalau hipnotis itu orang yang melakukannya, kayak gitaris gitu ya, terus apalagi pianis itu kan orang kayak profesi lah gitu. Kayak orang yang melakukan. Jadi sebenarnya masalah istilah. Teman memang orang jadi rancu ya, kadang hipnotis jadi hipnotis segala macam gitu. Cuman kalau masalah kata sebetulnya itu, makanya ketika kita ada orang berbicara terhipnotis gitu ya, itu sebenarnya rancu juga sih sebenarnya, harusnya terhipnosis gitu. Ketika itu dia, masalah kata-kata sebenarnya. ketika dia sedang bermain gitar, bernyanyi, kita seperti terhipnotis gitu ya. Itu harusnya terhipnosis ya. Dengan lagunya yang suaranya yang merdu. Iya, kayak gitu. Itu sebetulnya. Jadi yang tadi balik lagi ke ya mungkin ada praktisi juga sebetulnya ada yang menyebut itu penipuan ya. Artinya mereka tidak menganggap itu adalah hipnosis tapi penipuan gitu. Ada yang menganggap itu memang hipnosis, itu kejahatan gitu ya. Gitu. Nah itu memang praktek seperti itu yang paling umum adalah dia memakai teknik overload information. Jadi misalnya ada via telepon dijanjikan hadiah, atau misalnya menciptakan ketakutan, anaknya tabrakan atau siapa, atau itu kan sering terjadi tuh, narkoba segala macam. Iya, benar. Itu kuncinya biasanya secara teori orang itu akan dihujani 10 sampai 12 pernyataan atau pertanyaan atau pernyataan ya. Tanpa dia sebelum dia jawab itu sudah disusul dengan pertanyaan atau pernyataan selanjutnya gitu. Sampai 11 sampai 12. Ketika pernyataan ke-13 segala macam biasanya orang udah hang kan. Dia akan memaksimalkan ketakutannya misalnya. Segala macam dengan diperintahkan mentransfer atau memberikan pulsa sekian ke siapa gitu. Jadi memang itu
apa namanya sudah masuk ke wilayah apa ya, alam bawah sadar gitu. Oke. Berarti sudah dikuasai lah pikirannya gitu ya, Iya, Mas? gitu. Makanya kuncinya ketika apa namanya tidak dikenal, orang menerima telepon tidak dikenal, biasanya dia memancing ada beberapa sisi ya, dari sisi hadiah misalnya. Iya. Karena sifat dasar manusia itu salah satunya keserakahan ya. Tidak mau berusaha tapi pengen kaya gitu. Pengen instan ya? Pengen instan itu. Jadi pemanfaatan celah-celah itu biasanya. Bukan hadiah, dapat mobil cuma transfer 20 juta segala macam, pajak apa segala macam gitu salah satunya. Terus yang kedua memanfaatkan ketakutan gitu kan. Itu yang paling sering sih itu ya, dua ya. Terus kalau di jalan misalnya kita ketemu orang salaman, kita teman SMP, teman SD, udah lama gak ketemu, apa kabar? Sebelum kita jawab terus dia menjawab sampai akhirnya mungkin seseorang udah hang, ya udah misalnya lu lupa ya sama gue, yaudah lupain termasuk nama lu, tepok lah gitu. Kalau momentum itu tepat ya orang bisa lupa nama, amnesia segala macam. Udahlah misalnya kalau udah begitu terjadi ya tanya, misalnya dompetnya ini dompet siapa, ini KTP-nya siapa, bukan nama kamu kan segala. Ya udah terjadilah kriminal hipnotis. Makanya tipsnya kalau ketemu orang yang tidak dikenal terus dia nyerocos segala macam, lebih baik hindarin. Karena memang itu salah satu teknik untuk menembus filter mental. Berarti ada juga gini Mas, ini pengalaman ya Mas ya. Kadang-kadang kan kita nih ada mau belanja sesuatu tapi di kaki lima. Misalnya gini, dan diniatin nih mau beli kaos kaki yang harga 10.000. Iya. Ketika sampai di lokasi di kaki lima, bang berapa nih kaos kaki? 325. Kesannya murah gitu ya. Bener nggak? Jadi kesannya itu murah. Malah kita mau belinya 10.000 satu aja, udah satu biji. Akhirnya beli 3 tuh. Itu termasuk hipnotis nggak tuh? Iya, balik lagi ya konsep awal. Kesannya kayak ada diskon jadinya ya. Iya, karena kita kan memang sangat mudah terpengaruh dengan beberapa kata ya. Diskon, misalnya murah, gratis, terus apa namanya ya, hadiah apa yang sifatnya itu membuat kita jadi apa ya, ya enak lah gitu ya. Iya. Menerima seperti itu kan nyaman gitu. Betul. Tanpa kita berpikir bahwa kita perlunya cuma 1, tapi beli 5, yang 4 buat apaan? Iya. Nah itu memang konsep-konsep sebetulnya jadi marketing lagi. Yang nggak jahat sih sebenarnya, itu kan pilihan yang penjual menawarkan, yang menentukan kan pembeli. Gitu. Sebetulnya seperti itu. Itu juga salah satu orang sedang terhipnosis ya dengan beberapa tadi ada kebiasaan, emosi, keyakinan, persepsi. Makanya ada juga yang mungkin ketika yang beli kaos kaki itu murahnya dia lebih condong memperhatikan murahnya, dia akan beli. Tapi kalau dia lebih condong ke fungsinya buat apa yang 4, dia akan beli 1 tetap gitu. Artinya gitu ya Mas, si tanpa disadari si pedagang kaki lima itu sudah melakukan hypnoselling dong berarti ya? Ya seperti itu, kayak gitu. Bener ya? Cuman ya memang itu tanpa belajar ya dari pengalaman. Mungkin sebelum jadi bos dia juga diajarin sama temennya seperti itu gitu kan, tanpa tahu bahwa itu memang proses untuk menghipnosis orang sebetulnya gitu. Salah satu teknik lah kayak gitu dari mereka ya. Mungkin kayak gitu. Jadi itu ya ilustrasi. Jadi sebetulnya di kita ini apapun, untuk merubah seseorang itu harus kita merubah filter mental seseorang dulu, atau menembus filter mental seseorang dulu sehingga ada pemahaman baru. Terus yang keduanya adalah kalau dia nyaman, dia akan mempertahankan hal itu. Misalnya dari yang tadinya trauma menjadi nyaman gitu. Ketika dia nyaman, dia akan mempertahankan hal itu. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, mau jualan, mau profesinya apapun, ke aktivitas membongkar filter mental, menyamankan orang lain gitu, itu pasti terjadi. Cuma memang ada orang yang mungkin terpengaruh dan dipengaruhinya itu mempraktekkan itu hanya berdasarkan pengalaman gitu. Kayak gitu sebenarnya intinya. Jadi kemana-mana ya larinya. Satu lagi Mas, boleh nanya Mas? Tadi kayaknya kalau nggak ditanya nih kayaknya belum afdol nih. Gimana Mas Heri? Nah itu jadi sering dilihat oleh orang awam ya.
seperti hipnosis yang ada di TV-TV tuh Mas. Nah, itu kayak si Romy Rafael, Deddy Corbuzier, terus ada lagi yang terkenal di mana? Di OVJ itu tuh siapa namanya Mas? Ferdian. Nah, itu sebenarnya mereka apa disebutnya tuh Mas? Kok segampang itu sih menghipnosis orang? Iya. Itu biasanya kita nyebut stage hipnosis, komedi hipnosis ya, atau hipnosis hiburan lah. Jadi intinya memang itu bisa saja terjadi, bukan bisa saja terjadi, memang sangat bisa terjadi. Dan saya juga sering mempertunjukkan hal itu di beberapa performa saya, mungkin di sekolahan atau di perkantoran gitu ya. Memang itu ya Anda juga, Mas Heri atau siapapun pasti bisa mempelajarinya gitu ya. Karena memang tekniknya juga sangat ilmiah gitu. Sama sekali nggak ada unsur goib di sini. Gitu. Nah ini memang, tapi memang kelemahannya untuk melakukan hal ini diperlukan target atau suyet atau target itu adalah orang yang kita hipnosis. Itu memang dengan tingkat fokus yang sangat tinggi ya. Nah, itu mungkin nanti kalau ingin lebih lanjut bisa dipelajari di itu ya fokusnya si siapa tuh Mas? Si pelaku hipnosisnya atau buat si subjeknya, objeknya si orang tersebut? Suyetnya syaratnya harus mempunyai tingkat fokus yang sangat tinggi, karena gampangnya tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu. Oh, artinya begini Mas, ada 10 orang nih. Artinya belum tentu semuanya dapat dilakukan gitu. Belum tentu bisa dilakukan untuk 10 orang tersebut. Tapi bisa juga bisa dilakukan ke 10-10-nya gitu. Dengan teknik yang standar gitu ya, tergantung dari tingkat fokusnya si suyet ini. Dan juga memang kemampuan penghipnotis sih sebetulnya juga. Karena kan itu komunikasi ya. Komunikasi. Ketika komunikasinya nyambung segala macam, ada kedekatan atau chemistry-nya juga bagus segala macam gitu, kemungkinan bisa 10-10-nya bisa kena, bisa cuma 3, bisa cuma 5, atau mungkin tidak sama sekali kalau kemampuan penghipnotisnya jelek kali. Seperti itu. Ya emang saling berkaitan, cuman memang kita intinya hipnosis ini kan komunikasi sama, terus ada unsur kerjasama. Kemudian ini untuk hipnotis panggung juga tingkat rutin atau permainannya juga nanti disesuaikan dengan tingkat tingkat fokus dari suyet atau targetnya seperti apa. Jadi banyak yang perlu dipelajari sebenarnya. Agak sulit juga kalau dijelaskan secara singkat. Intinya memang di sini ada seni komunikasi, terus juga harus tahulah sepenghiposis itu konsep-konsep hipnosis yang benar. Kemudian bagaimana melakukan teknik yang nyaman kepada suyetnya gitu. Banyaklah yang harus dipelajari. Tapi intinya hipnosisnya kan seni komunikasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Semakin menyamankan orang lain tertarik, terus orang lain terlibat dalam apa yang kita omongin, ya 90% harusnya bisa dihipnosis gitu. Karena penghipnosisnya adalah leadernya, sedangkan target atau suyet adalah yang kita arahkan gitu. Tadi kan ini kayaknya ada kata-kata ada kata-kata yang sering diulang-ulang tuh. Satu, komunikasi. Yang kedua, kerjasama. Nah, saya pengen tanya, komunikasi ini kan kalau antara siapa namanya tuh, kalau hipnosis itu namanya apa tuh Mas? Si hipnoterapi ya? Hipnoterapi itu untuk hipnosis itu penyembuhan. Artinya gini Mas, ketika ada 2 orang, satu si hipnoterapinya, satu lagi si orangnya, itu kan tadi ada komunikasi. Nah, komunikasi ini apakah komunikasi 2 arah, saling bercakap-cakap, atau seperti apa komunikasinya Mas? Ya, dalam hipnoterapi ini kan banyak syarat juga harus dipenuhi ya. Kalau saya misalnya dapat klien hipnoterapi, saya akan bertanya, yang mau diterapi siapa gitu. Atas keinginan siapa gitu. Itu pertanyaan penting.
Ketika klien saya menjawab atas keinginan dia mau dihipno, saya menjamin pasti ada perubahan kepada yang di terapi gitu. Cuma ketika pertanyaan, oh yang mau dihipno adalah anak saya, saudara saya, atau siapapun itu, dan dia nggak siap untuk dihipno gitu, dihipnoterapi maksudnya. Nah itu ya saya nggak menjamin apapun ya, karena memang nggak ada unsur kerjasama pasti di situ gitu. Jadi syarat hipnoterapi pertama yaitu orang itu memang bermasalah gitu, merasa bermasalah dengan dirinya. Misalnya dia stres, misalnya dia tadinya merokok, pengen berhenti merokok, yang tadinya sulit bicara di depan umum, pengen nyaman bicara di depan umum misalnya. Dia kan punya masalah dengan dirinya dan ingin menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi pertama harus bermasalah, yang kedua harus punya keinginan untuk diterapi. Terapi ini kerjasama ya, nanti ada namanya, kalau saya terapi kan ada namanya interviewnya atau pre-induction. Itu adalah kuncinya, kunci dari proses hipnoterapi. Nanti di situ terbangun kedekatan. Kalau udah dekat kan enak tuh, ada chemistry, ngobrol enak segala macam. Nah itu mulai nanti langsung masuk ke teknik induksi, terus pendalaman, terus lagi masuk ke sugesti, terminasi gitu ya. Minimal ada 5 teknik ini. Jadi paling penting dari proses ini adalah proses interview. Ada dialog tadi yang sebutkan Mas Eri antara hipnoterapis dengan klien, ada dialog segala macam. Ketika dialog itu mengerucut ke satu titik dan menyamankan kedua belah pihak ya, baik si hipnoterapis sama klien, terus terbangun kerjasama yang bagus, proses selanjutnya akan jauh lebih gampang gitu, jauh lebih mudah, karena udah terbangun kepercayaan antara terutama klien terhadap hipnoterapisnya kayak gitu. Jadi memang sini ada dua gambaran besar dalam hipnoterapi, yaitu stage hipnotis untuk hiburan lucu-lucuan. Nah ini juga paling ketika di hipnosis dia akan normal dalam 1-2 jam atau 20 menit dengan normal, dengan sendirinya gitu, tanpa kita normalkan gitu. Yang kedua hipnoterapi untuk penyembuhan, terutama penyakit psikosomatis ya, penyakit yang datangnya dari pikiran dan perasaan gitu. Ya, tadi stres, trauma, fobia, terus panic anxiety, yang memang dia lebih bersifat ke psikologis ya, dari pikiran dan perasaan. Ya, ini yang lainnya mungkin ya ada tambahan yang lain kayak hypnoparenting, hypnoteaching, hypnoselling, hypnopublic speaking, yang mungkin ada hypno IT juga, terus segala macam. Nah ini adalah pengembangan dari itu ya, dari konsep hipnosis gitu, kayak gitu. Jadi memang intinya semua dalam kehidupan manusia yang makhluk sosial ini pasti di dalamnya ada keilmuan hipnosis yang dibutuhkan gitu. Oke, satu lagi Mas sebelum ditutup, tapi jangan dibuka semua ya Mas. Nah, yaitu tentang tadi itu ada hipno lucu-lucuan. Apakah itu ada unsur rekayasa? Ada dua ya. Kalau di TV ya saya menganggapnya ada yang rekayasa, ada juga yang memang sesuai dengan keilmuannya gitu. Oke. Intinya, berarti ada skenario dong berarti ya? Ya. Ada ya? Ada yang skenario yang untuk rating TV tinggi, untuk viewer banyak gitu ya, itu unsur rekayasa lah. Jadi pastikan ketika orang dihipnosis, orang membongkar aibnya, terus dia mengakui kesalahannya gitu ya, itu saya jamin 100% itu rekayasa gitu. Harusnya nggak ada tuh kayak gitu. Nggak ada buka-buka aib segala macam. Bisa. Ya kalau misalnya ditepak ada hipnotis tepak, tiba-tiba orang nurut, ya waktu penjajahan Belanda, Portugis segala macam atau Jepang tinggal tepak aja pulang semua, mereka pada pulang. Tapi ada yang begitu Mas, si Sule. Ya nggak perlu lagi ada pengadilan, kayaknya jaksa, hakim nggak perlu deh, dia udah dihipno tinggal ngaku.
itu nggak ada ya di teori semodern apapun nggak ada yang namanya orang buka aib terus dia mengakui